Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ومن اتقى الله وقاه وتولاه في الدنيا والأخرى. معاشر المسلمين رحمكم الله. Nikmat dan karunia yang paling utama dalam kehidupan dunia ini adalah nikmat hidayah. Hidayah ila siratil mustaqim. Nikmat hidayah, karunia. Akan tapi ketahuilah bahwa karunia atau nikmat hidayah tersebut semata-mata karunia dari Allah. Semata-mata fadl min Allah, bukan karena kedudukan seorang hamba di sisi Allah, bukan karena kedudukan seorang hamba di pandangan manusia, bukan karena harta yang melimpah ruah, bukan karena kedudukan yang tinggi pangkat jabatan, dan bukan karena qabilah yang mulia, akan tapi semata-mata karunia, minnatun wa fadlun min Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga doa yang paling utama dalam surat yang paling utama yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa nikmat hidayah tersebut hanya Allah lah yang menanamkan hidayah itu pada diri kita. Yang menanamkan kecintaan kepada hidayah itu pada diri kita. Dan dialah Allah yang menghiasi diri kita dengan keimanan dan hidayah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Akan tetapi Allah lah yang menanamkan kecintaan, habbaba ilaikumul iman, menanamkan kecintaan pada keimanan dalam hati kalian, dalam diri kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi keimanan itu dalam jiwa dan hati kita. Dan dialah pula Allah yang menanamkan kebencian terhadap kekufuran pada diri kalian, kefasikan dan maksiat. Barang siapa yang telah ditanamkan kecintaan dalam dirinya dan juga kebencian terhadap kefasikan, kekufuran dan maksiat, ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Fadlan min Allah, hal itu semua semata-mata karunia dan pemberian dari Allah, wa minnah wallahu alimun hakim, dan Allah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Allah yang mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah, dan Allah yang maha bijaksana tatkala memberikan hidayah itu pada orang-orang yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita mengetahui bahwa hidayah itu semata-mata datang dari Allah yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita masing-masing, maka pengetahuan tersebut sekurangnya memberikan kepada kita berapa permasalahan yang harus kita perhatikan, yang harus selalu kita camkan dan kita pahami dan kita amalkan, agar hidayah yang merupakan karunia Allah itu senantiasa bersemi dan ada dalam hati dan jiwa kita. Perkara yang pertama, bila kita mengetahui hidayah datang dari Allah,
maka selalu akan menanamkan dalam diri kita, akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami pada hal ini, kami dimasukkan ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau Allah tidak memberikan petunjuk dan hadiah itu pada kami. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka pantas para sahabat tatkala bersama-sama Rasulullah membangun Masjid Quba atau Masjid Nabawi sambil mengangkat tanah, mereka melantunkan syair mereka yang mengandung makna iman dan petunjuk dan hidayah, mengetahui bahwa semata-mata mereka salat, mereka berpuasa adalah taufik dan minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi laula Allah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Demi Allah, kata mereka, kalaulah bukan karena Allah, petunjuk Allah, minnah dari Allah, taufik dari Allah, sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah dan sungguh kami tidak akan bisa mendirikan salat dan juga melaksanakan puasa. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita mengetahui bahwa hidayah semata-mata karunia dari Allah, maka kita sebagai hamba untuk selalu menghadap kepada Allah seraya berdoa, memohon penuh harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayah itu pada kita. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah memohon hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal iffata dan kemuliaan jiwa, wal ghina dan kekayaan jiwa. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian hal yang selanjutnya, bila kita mengetahui bahwa hidayah itu semata-mata karunia dari Allah, maka senantiasa kita menyadari kelemahan diri kita. Kita tidak memiliki daya dan upaya. La haula wa la quwata illa billah. Siapapun kita, apapun kedudukannya, setinggi apapun pangkatnya, sekaya apapun hartanya, bahwa dia tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki daya dan upaya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa kita adalah makhluk hamba yang dhaif, hamba yang lemah, sehingga kita tidak sombong dengan kekayaan, dengan ibadah, ketaatan, dan segala yang kita miliki. Toh kita bisa beribadah karena pertolongan Allah. Kita memiliki kekayaan karena nikmat dan karunia dari Allah. Kita bisa makan dan minum, bisa menikmati dunia ini semata-mata karunia dan kemudahan dari Allah. Kita bisa berhaji, kita zakat, umrah, melakukan berbagai ketaatan, itu semata-mata karunia dari Allah. Maka kita tidak sombong, kita tidak angkuh, tapi selalu tawadhu dan memohon agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang selanjutnya, bila kita memahami hidayah semata-mata datang dari Allah, maka kita harus berusaha mencurahkan semua tenaga kita, kemampuan kita, bersungguh-sungguh untuk meraih hidayah tersebut, bukan berpangku tangan. Hidayah itu harus dicari, berdoa dan berusaha. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan ketahuilah, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba di dunia sehingga membuahkan manfaat dan kebaikan di akhirat kelak daripada hidayah. Sehingga bila seorang hamba mendapatkan hidayah, hidupnya akan selalu berada di atas siratal mustaqim. Sehingga dia selamat dunia, selamat di alam barzakh, dan selamat di negeri akhirat. Makanya kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, dunia dan akhirat.
Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Karena kita sangat lemah. Sangat lemah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan diri kita yang lemah ini kepada diri kita sendiri, kita hancur binasa. Tidak satupun dari amal dan ketaatan dan sebuah perbuatan aktivitas di dunia ini yang bisa kita kerjakan. Kendati dalam pandangan kita itu sangat ringan sekali. Sangat sepele sekali. Tapi sesungguhnya Allah yang memberikan kemudahan dan pertolongan dan kekuatan pada diri kita. Sehingga dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu di antara zikir yang diucapkan di setiap pagi dan sore hari, Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, wa Qayyum, yang memberikan Qayyum, yang menegakkan alam semesta ini, yang memberikan pertolongan pada hambanya, yang mengatur alam ini. Segala urusan tegak dan terlaksana dengan urusan Allah dan perintah Allah. Qayyumus samawati wal ardh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Kami mohon pertolongan dengan rahmat-Mu ya Allah. Wala taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Aslih lana syu'unana kullah. Perbaiki urusan kami semuanya dan jangan serahkan diri kami pada diri kami sendiri. Jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan dan kemudahan di sisi Allah. Mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, menggapai hidayah petunjuk. Qala Allah azza wa jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di dalam agama kami, di dalam menempuh jalan-jalan yang telah kami jelaskan, di dalam menggapai kebaikan yang telah dijelaskan, Allah akan lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepadanya dalam menggapai, menelusuri jalan-jalan tersebut. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, siapapun kita, apapun posisi kita, kedudukan kita, maka doa yang kita ucapkan setiap saat tidak kurang dari 17 kali dalam salat wajib kita, hendaklah kita camkan dalam-dalam, di dalam lubuk hati yang paling dalam. Penuh keyakinan bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan, melakukan, melaksanakan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak akan mungkin kita bisa mengenal kebaikan dan mengamalkannya. Karena itulah hakikat hidayah, mengetahui kebaikan, mengamalkannya, melaksanakannya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Maka kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada iman dan memberikan hidayah kepada kita dalam setiap kondisi dan keadaan, dan semoga kita selalu mendapat kemudahan untuk menelusuri jalan-jalan petunjuk, sehingga apa yang kita dambakan, apa yang kita cita-citakan menjadi hamba Allah yang berkah dalam setiap kondisi dan keadaan, berkah di dunia, berkah di akhirat, itu tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah seorang tabi'in, yaitu al-Imam Mutarrib bin Abdullah bin Sikhir rahimahullah, pernah mengatakan, "Lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yadihi al-yasar." "Lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yadihi al-yasar wa ukhrija wa ju'ila fi qalbihi al-yamin fi yadihi al-yamin
al-khairu kulluh. Fala astati'u an udkhila al-khaira bi yadihi al-yumna fi qalbi illa idza kana Allah subhanahu wa ta'ala an yad'a dhalika al-khair fi qalbi. Kata beliau, seandainya hatiku dikeluarkan dan diletakkan di sebelah kiri, di tangan kiriku, kemudian seluruh kebaikan diletakkan di sebelah di tangan kananku, maka demi Allah aku tidak akan bisa memasukkan kebaikan yang ada di tangan kananku kepada hati yang telah dikeluarkan yang ada di tangan kiriku, kecuali bila Allah memasukkan hidayah itu, kebaikan itu dalam hatiku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perkataan tabi'in yang mulia ini? Bahwa kita ini, jiwa raga kita, lahir dan batin kita, semua di tangan Allah. Bahkan hati yang ada dalam jiwa kita, dalam fisik kita, itu berada di genggaman jari jemari tangan Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Faman zaghahu faman arada an yuqimahu aqamahu. Wa man arada an yuzighahu azaghahu. Barang siapa yang hendak diteguhkan, diluruskan hatinya di atas hidayah, Allah akan teguhkan dan luruskan. Dan barang siapa yang Allah ingin selewengkan, ingin sesatkan, maka akan diselewengkan hatinya. Maka perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas agamanya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah amarakum bi amrin azimin, bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun, wa qala fi muhkamit tanzil, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. اللهم سددنا. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.